Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, tahun 1998 adalah tahun kelam bagi rakyat Indonesia. Di tahun tersebut banyak terjadi kerusuhan, penjarahan, penculikan dan kejadian-kejadian lainnya yang menyebabkan kerugian dan ketakutan. Beberapa tahun berlalu, tapi peristiwa itu masih menyisakan banyak cerita yang sebagian besar masih menjadi misteri. Salah satunya adalah cerita misteri sisa kerusuhan Mei tahun 98 di Yogyakarta Plaza Klender. Bagaimana cerita misteri tersebut? Simak video berikut. Tapi sebelum lanjut, mari berbagi kebaikan dengan cara subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Sobat, seminggu setelah pembakaran Yogyakarta Plaza Klender yang menewaskan ratusan orang pada Mei tahun 1998 lalu, mulai bermunculan sejumlah peristiwa mistis beredar di masyarakat sekitar. Warga dikejutkan dengan berita penampakan makhluk halus di sekitar pusat perbelanjaan di kawasan Klender, Jakarta Timur itu. Katanya seminggu setelah itu, banyak warga yang dengar suara tangisan dari dalam gedung, sama teriakan minta tolong. Bahkan ada juga yang sampai ngelihat makhluk halus, ujar John Hendrik, saksi hidup peristiwa tersebut, dikutip dari berbagai sumber. John mengatakan, kondisi di sekitar mal berlantai 6 tersebut, saat itu terlihat angker. Selain kondisinya gelap, aroma tak sedap masih terus tercium selama hampir 1 bulan. Serem banget emang. Di atas jam 10 itu mobil udah nggak ada yang berani lewat, pedagang juga udah pada nggak berani dagang. Apalagi kalau malam itu, bau mayat itu kecium santer banget, terangnya. Pria asal Sumatera Utara ini pun menuturkan, dirinya pernah diceritakan oleh salah satu temannya yang sopir Metro Mini 506 jurusan Pondok Kopi Kampung Melayu, yang melintas jalan di depan Yogyakarta Plaza. Teman saya cerita, dia bilang di daerah Buaran itu banyak penumpang yang naik, bahkan Metro Mininya langsung penuh. Saat itu dia biasa aja dan tidak ada perasaan apa-apa, ingatnya. Nah pas sampai di Yogyakarta, kok penumpangnya pada turun semua dan masuk ke dalam. Di situ dia mulai ketakutan. Saat penumpang udah pada turun semua, dia langsung ngebut ketakutan. Terus pas dia minta duit sama kondekturnya, itu duit jadi daun semua. Dari situ dia nggak berani narik lagi, tambahnya. Kesaksian lain diceritakan oleh Yanto, seorang pemuda yang kehilangan sang ayah dalam peristiwa nahas itu. Yanto mengatakan, saat itu ayahnya sedang mencarinya untuk mengajak pulang, dan melarangnya untuk menjarah. Namun nahas, ia yang saat itu hanya menonton terkejut ketika mendapatkan kabar ayahnya pergi ke tempat yang sama. Bokap gue itu sampai 3 hari belum ketemu juga jenazahnya. Waktu itu siang-siang ada pemulung lagi mulung depan rumah. Pas ketemu gue, dia bilang ada yang nyariin kamu di lantai 3 Mal Yogyakarta. Posisinya pas di samping tangga jalan, kisahnya. Mendengar itu, Yanto merasa kebingungan terhadap ucapan pemulung itu. Dia mencoba meyakinkan dengan menemuinya kembali, namun pria itu menghilang. Yanto mengaku tidak pernah melihat kembali sosok pemulung itu.
Ya udah, pas itu gue inget bokap. Terus gue pergi ke Yogya, di sana emang udah ada abang gue lagi nyari jenazah bokap. Pas gue bilang sama abang gue, terus dia nyari sama orang yang evakuasi. Beneran ada, bokap ketemu di lantai 3 di bawah tumpukan. Cirinya itu jam tangan yang dipakai masih utuh dan enggak kebakar sama sekali, ceritanya. Kini 15 tahun sudah tragedi Mei tahun 98 telah berlalu. Yogya Plaza pun telah dibangun kembali dan bernama Mall Citra Klender. Sempat berembus kabar juga beberapa hari setelah diresmikannya mall itu sempat sepi karena cerita mistis yang menghampiri setiap orang yang berbelanja dikerjai makhluk halus. Dari temuan seorang peneliti, Esther Indahyani Yusuf dan kawan-kawan, dijelaskan bahwa kejadian pada tanggal 14 Mei tahun 1998 di Plaza Yogya Klender itu dimulai pada pagi hari. Pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Yogya Plaza sempat buka namun kemudian ada instruksi untuk menutup plaza dan seluruh karyawan disuruh turun keluar gedung. Kemudian pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, semakin banyak massa berkumpul di sekitar Yogya, diantaranya massa juga nampak kumpulan anak-anak sekolah yang dipulangkan lebih cepat. Bertepatan dengan jam keluar sekolah tersebut, sebagian besar dari anak-anak itu juga berkumpul di pusat pertokoan Yogya Klender yang sebelumnya memang sudah banyak massa berkumpul. Sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, terjadi perkelahian pelajar di sekitar jalan I Gusti Ngurah Rai. Mereka saling melempar batu. Sekitar 30 orang pelajar masuk pemukiman namun diusir warga, karena warga takut dirugikan mereka. Entah bagaimana, kerusuhan pun terjadi dan meluas. Toko dibakar massa dan korban-korban yang terjebak dalam toko ikut terbakar. Perusakan, penjarahan dan pembakaran bangunan ini menimbulkan banyaknya jumlah korban jiwa yang meninggal dari mereka yang tinggal di sekitar wilayah ini, diantaranya berasal dari Kelurahan Jatinegara Kaum. Kejadian ini juga menyisakan duka mendalam pada banyak keluarga korban dan seluruh bangsa Indonesia hingga saat ini. Dalam peta ingatan tragedi Mei yang dibuat oleh Komnas Perempuan, Plaza Yogya Klender menjadi salah satu titik yang mewakili peristiwa Mei tahun 1998. Semenjak itu, area pertokoan Klender kerap diliputi cerita-cerita mistik. Dikutip dari buku, 666 Misteri Paling Heboh, Indonesia dan Dunia, pernah ada warga yang mengaku mencium aroma daging terbakar saat melintasi area pertokoan itu. Sobat, terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang tragedi dan sejarah yang pernah terjadi di negara ini. Semoga kedepannya negara kita tercinta selalu damai dan menjadi negara yang makmur dan rakyatnya sejahtera. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.